Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah membekukan 141 Customer Information File atau CIF di lebih dari 300 rekening yang dimiliki Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Jumlah itu tersebar di 41 perbankan. Hasil penelusuran PPATK mengidentifikasi beberapa kasus penyalahgunaan yayasan untuk tindakan pencucian uang dan aliran dana yang beresiko tinggi dalam pembiayaan terorisme. Di gedung DPR RI, Adang Darajatun mengatakan, Polri harus terus memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT, sehingga bisa mengungkap tuntas aliran dan penggunaan dana bantuan berbagai pihak yang dikumpulkan ACT. Aparat harus berani dan tegas melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bersalah. Aliran dana itu kemana dan sebagainya, karena jangan sempat bahwa nanti ada hal-hal yang tidak baik di kemudian hari, sehingga masalah-masalah penegakan hukum tidak transparan. Silakan untuk lembaga-lembaga yang terkait, kepolisian, maupun tentang lembaga pencucian uang dan sebagainya itu melakukan suatu proses ya, sehingga jelas bahwa uang itu apakah dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mendorong aparat penegak hukum bisa secepatnya menuntaskan proses hukum atas kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Ia juga meminta seluruh lembaga filantropi membuat pertanggungjawaban secara terbuka atas pengelolaan dana dan bantuan yang dititipkan ke lembaga tersebut dan yang sudah disalurkan kepada pihak yang berhak menerima. Dari kontribusi yang telah diberikan oleh masyarakat, penyumbang, donatur, dan lain sebagainya, sedapat mungkin dikelola dengan baik, sehingga apa yang menjadi niatnya masyarakat untuk membantu korban bencana itu sampai betul di sana. Merespons hasil PPATK, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah resmi mencabut izin pengumpulan uang dan barang atau PUB Yayasan ACT karena terindikasi melanggar Permensos tentang PUB. Dengan begitu, ACT tidak lagi diizinkan menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang dan barang dari masyarakat. ACT juga terindikasi melanggar PP tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan terkait pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan yang sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan. Namun, ACT menggunakan 13,7% dari hasil pengumpulan uang dan barang dari masyarakat untuk dana operasional yayasan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau PPATK bersama Polri terus menelusuri dan mengaudit transaksi dari rekening-rekening milik ACT, sehingga bisa diketahui aliran dan penggunaan dana dari ACT, baik untuk operasional maupun dugaan aliran dana untuk kegiatan terlarang. Dasko juga mendukung keputusan Kemensos RI yang telah mencabut izin PUB ACT. Dengan adanya kebijakan seperti itu, diharapkan menjadi pelajaran untuk mencegah terulangnya tindakan penyelewengan dana bantuan publik melalui lembaga filantropi. Ya, saya pikir Kementerian Sosial tentunya sudah mempunyai dasar yang kuat untuk mencabut izin penyelenggara tersebut. Sehingga kami dari DPR penuhnya mendukung. Nah, untuk itu kami juga akan minta kepada komisi terkait, komisi teknis di DPR untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Namun, takutnya ada beberapa yang mungkin juga izin yang sama tapi kemudian terjadi penyalahgunaan, kan sayang sekali. Secara terpisah, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam mengatakan, lembaga zakat dan pengumpul dana umat seharusnya memiliki kompetensi dan paham prinsip syar'i dalam mengelola dana umat, termasuk yang terkait pembayaran untuk operasional lembaga. Asrorun juga mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih lembaga penyalur donasi. Dia mengerti bagaimana aspek syar'inya, dia memiliki kemampuan untuk mengelola secara amanah. Nah, ini menjadi kunci ya untuk kepentingan pengelolaan. Dengan adanya kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh Yayasan ACT, DPR RI meminta pemerintah melakukan penertiban terhadap lembaga filantropi atau organisasi penghimpun dana masyarakat. DPR juga meminta masyarakat menjadikan kasus ini sebagai evaluasi dan informasi
dalam memilah dan memilih lembaga filantropi saat akan mendonasikan harta. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.